saya Pendeta Theophilus Kasan dalam program Cinta Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam program ini. Saya berharap melalui program ini Bapak Ibu bisa mengikuti channel YouTube saya dan kita pasti diberkati. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas mengenai berkat Tuhan. Untuk mengawali renungan ini, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Mazmur 127 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tentu ayat ini sudah sering kita baca, bahkan ayat ini sudah kita hafal. Tetapi pada kesempatan hari ini, saya ingin memberikan renungan singkat agar Bapak Ibu bisa memperoleh pengertian yang berbeda atau pengertian yang bisa mengubah cakrawala kita. Tentu Mazmur 127 ayat pertama sampai kedua ini ditulis seorang raja. Raja ini adalah Raja Salomo. Tentu kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan di antara manusia-manusia pada zaman itu, ketika Tuhan menawarkan kepada Salomo apa yang hendak dia minta, ternyata Salomo dalam semuanya itu dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta jabatan, dia tidak meminta kesuksesan, tetapi yang dia minta adalah hikmat akan Tuhan. Tentu permintaan ini adalah permintaan yang sangat bernilai tinggi. Akhirnya Tuhan mewujud nyatakan permintaan dari Raja Salomo ini. Dan kita tahu bahwa Raja Salomo ini adalah seorang raja yang sangat besar, bahkan raja yang paling makmur pada waktu itu. Kita melihat bahwa walaupun dia seorang raja yang hebat, yang besar, yang memiliki segala sesuatu, tetapi kita melihat ada sikap kerendahan hati yang perlu kita contoh dari sosok Raja Salomo ini. Dia mengakui dengan jujur bahwa istananya, kerajaannya ada dan eksis bukan karena kekuatannya, tetapi karena pertolongan Tuhan. Hal ini dinyatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dia mengakui hanya oleh tangan Tuhanlah kerajaannya ada sebagaimana dia ada. Itu adalah bentuk kerendahan hati dari seorang raja yang besar. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk memimpin kerajaannya, tetapi dia menyadari bahwa Tuhan alam semesta, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang mengatur perjalanan pemerintahannya, sehingga kerajaannya bisa eksis ke tangan Tuhan yang kuat yang menyertai kerajaan yang Salomo pimpin. Inilah yang juga harus menjadi renungan dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui keberadaan kita ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita semata-mata, tetapi Tuhan yang mewujud nyatakan, yang melindungi dan memberkati, sehingga kita ada hari ini sebagaimana kita ada karena tangan Tuhan yang menyertai kita.
Oleh sebab itu kita harus tetap rendah hati. Kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan tanpa Tuhan. Dan keberadaan kita ada hanya karena Tuhan, bukan karena yang lain. Kalau kita menyadari keberadaan kita karena Tuhan, maka kita akan membangun sikap hormat kepada Tuhan. Dan kita juga bisa berkata seperti yang dilakukan oleh Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita sadari, kita akui keberadaan kita ada hari ini karena Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita menjadi orang yang teduh, yang akan menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengawal perjalanan kita. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup, dan Allah yang menyertai kita sepanjang masa, sepanjang umur perjalanan kita. Kita akui bahwa Tuhanlah yang menuntun, yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dan tanpa Tuhan, kita harus akui bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di dalam ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita sadari bahwa berkat yang kita terima hari ini, apapun yang menjadi kebutuhan kita, kita percaya Allah yang menyediakan berkat itu bagi kita. Allah yang hidup, yang menyediakan roti bagi kita. Sebab itu kita sadari kehidupan ini menjadi bermakna dan berarti ketika Tuhan hadir mendampingi keberadaan kita. Bahkan ketika kita berbaring pun Tuhan melindungi dan menjaga kita. Kita orang yang paling teduh dan paling aman kalau kita menyadari Tuhan yang memiliki jagat raya senantiasa menopang dan menyertai perjalanan kita, maka kita akan tetap menjadi kuat dan kokoh. Jikalau hari ini kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, ingat ada Tuhan. Ingat ada Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan meragukan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, sebab Dia Allah yang setia. Dia bukan saja setia, Dia Allah yang dapat kita percayai. Bangunlah sikap hormatmu kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang akan menyertai seluruh perjalanan kita. Dan kalau burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, bunga bangkung Tuhan dandani, terlebih diri kita. Sebab tubuh kita baik Roh Kudus, tubuh kita baik Allah. Dan Tuhan akan memelihara kita atas apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Semuanya Allah sediakan bagi kita, asal kita selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita menjauhi hal-hal yang bisa melukai hati dan perasaan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, tuntunlah aku, pimpinlah aku, supaya keberadaanku ada karena Tuhan. Dan aku mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Dan kalau kita hidup bagi kepentingan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan menyertai kita, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan efektif. Dan semuanya pasti membawa keharuman dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sahabat, dalam program Cinta Tuhan ini, terus dalam Tuhan. Percaya melalui berkat firman Tuhan yang dengar pada hari ini bisa mengubah paradigma kita bahwa hanya oleh Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada. Jangan kita merasa ini karena prestasi kita, karena kekuatan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita. Jangan. Kita harus tetap berkata seperti Raja Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
kita harus menyadari kita ada sebagaimana kita ada hari ini hanya oleh karena Tuhan. Tetaplah berjalan bersama Tuhan dan ikuti terus dalam program Cinta Tuhan. Dan nantikan program-program selanjutnya. Dan saya percaya melalui program ini, doa dan harapan saya, Bapak Ibu diberkati dan disertai Tuhan dimanapun berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.